Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak siswa-siswi kelas 5A maupun kelas 5C. Selamat berjumpa kembali dalam pelajaran pendidikan agama Islam, khususnya di bulan suci Ramadan ini. Semoga kita selalu sehat walafiat. Mari kita buka pelajaran kita hari ini dengan membaca doa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil Islam madinah wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Mari kita mulai pembelajaran. Mari kita sama-sama membaca surat Al-Mu'azzah. Tadarus ya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wailul likulli humazatil lumazah. Wailul likulli humazatil lumazah. Wailul di situ. Ya, domatain ketemu tasdid, kemudian umazatillu kasrotain ketemu tasdid, itu hukumnya idgham ya, hukumnya idgham. Kemudian lanjutkan ayat yang kedua, alladzi jama'a malau wa addada. Alladzi jama'a malau wa addada, tanwin ketemu waw tasdid, hukumnya itu gunna ya. Lanjut ayat yang ketiga, yahsabu annama lahu ahlada. Anna karena ada tasdid ya, jadi ditahan. Lanjut ayat yang keempat, kalla la yumbadanna fil hutama. Nun sukun ketemu ba, itu hukum bacaannya iklab, memasukkan bunyi nun sukun ke dalam huruf ba. Jadi la yum ya, kalla la yum ya, kalla la yumbadanna fil hutama. Lanjut ayat yang kelima, wa ma adraka mal hutama. Tanda fathah berhadapan dengan dal sukun, itu qalqalah sugro. Lanjut ayat yang ke-6, narullahil muqadah. Narullahil muqadah. Jadi huruf ro bertambah doma berhadapan dengan huruf jalalah. Bacanya bukan rul tapi rol. Loh. Jadi bunyi la menjadi loh. Narullahil muqadah. Lanjut ayat yang ke-7. Allati tattali'u 'alal afida. Karena to bertanda tasdid maka ditahan. Allati tattali'u 'alal afida. Lanjut ayat yang ke-7. Ayat yang ke-8, innaha 'alaihim mu'sadah. Nah, di situ mim sukun ketemu dengan huruf mim tasdid. Jadi hukum bacaannya idgham. Innaha 'alaihim mu'sadah fi 'amadin mumaddada. Jadi ayat yang ke-9, fi 'amadin mumaddada. Jadi di situ dal bertanda kasrotain berhadapan dengan mim tasdid. Hukum bacaannya idgham ya. Kita baca secara utuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wailul likulli humadzatil lumadza. Alladzi ja'ala, diulang. Alladzi jama'a malau wa addada. Yahsabu annama lahu ahlada. Kalla la yunbadanna fil hutama. Wa ma adraka mal hutama. Narullahil muqadah. Allati tattali'u 'alal af'idah. Innaha 'alaihim mu'sadah fi 'amadin mumaddada. Sadaqallahul azim. Anak-anak,
kita lanjutkan pada pembahasan yaitu hikmah puasa Ramadan. Puasa Ramadan itu memiliki banyak sekali hikmah. Salah satunya yaitu meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala, di mana pada bulan Ramadan ini semua ibadah kita nilainya dilipat gandakan oleh Allah, karena memang bulan suci Ramadan itu adalah bulannya umat Nabi Muhammad, di mana kita diizinkan oleh Allah untuk meminta ampun sebesar apapun dosa kita. Ketika kita meminta ampun kepada Allah, insya Allah akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, puasa melatih kita untuk menanamkan sikap jujur, baik pada diri sendiri maupun kepada orang lain. Jadi tidak ada yang tahu kita wudhu di kamar mandi atau di tempat wudhu, saat kita wudhu kita telan air, ada yang tahu? Tidak ada yang tahu. Yang tahu hanya kita dan Allah. Oleh karena itu puasa melatih untuk bersikap jujur terhadap diri sendiri maupun terhadap orang lain. Yang berikutnya, puasa melatih kita sabar. Bagaimana tidak, kita menahan diri dari sejak terbitnya fajar sampai terbenamnya matahari, dari haus, lapar, dahaga dan lain sebagainya. Menahan hawa nafsu yang mengakibatkan batalnya pahala puasa kita. Kemudian suatu hal yang paling sangat-sangat dirasakan sekali pada bulan Ramadan itu adalah kepedulian. Jadi puasa itu juga melatih kita peduli untuk merasakan empati terhadap orang lain. Bagaimana tidak, kita bisa membayangkan orang-orang fakir miskin, anak yatim yang makan pagi harus cari dulu, makan siang harus mengorek-ngorek sampah dulu. Itu luar biasa. Nah, dengan adanya puasa Ramadan, kita dapat merasakan penderitaan orang-orang yang tidak punya, yang tidak beruntung tersebut. Maka akan lahir sifat empati, kepedulian kepada sesama, dan itu adalah sifatnya Allah Subhanahu wa taala. Nah, anak-anak, mudah-mudahan dengan mempelajari hikmah puasa Ramadan ini kita dapat menempa diri kita menjadi manusia yang lebih baik lagi, sehingga setelah selesainya Ramadan kita dapat memperbaiki kualitas diri kita, akhlak kita terutama, karena muaranya dari sebuah akidah itu, sebuah keyakinan itu, sebuah keimanan itu adalah akhlak. Jadi mustahil sebuah keimanan, sebuah ibadah, nilai-nilai ibadah yang kita lakukan sehari-hari tidak melahirkan akhlak yang baik. Karena muara dari segala sesuatu yang diajarkan oleh Rasulullah itu adalah makarimal akhlak, membentuk akhlak yang mulia. Mudah-mudahan pertemuan yang singkat ini ada manfaatnya. Lebih dan kurangnya Pak Guru mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kalau Jumat kemarin Pak Guru minta kepada anak-anak untuk bertanya kepada ayah, ibu, kakak atau saudaramu tentang hikmah puasa Ramadan. Tapi untuk kali ini Bapak ingin bertanya, apakah anak-anak dapat merasakan kehadiran hikmah Ramadan itu dalam diri anak masing-masing? Pertanyaannya, apakah anak-anak dapat merasakan hadirnya hikmah Ramadan itu dalam diri anak-anak masing-masing? Silakan dijawab. Ya, kirimkan japri ke Pak Guru. Jangan di grup. Kalau di grup nanti ada yang nyontek. Jadi langsung japri. Jadi Pak Guru bisa menilai sejauh mana nilai-nilai puasa itu anak-anak rasakan di dalam diri anak-anak masing-masing. Terima kasih. Semoga selalu bahagia belajar dari rumah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.